Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Mister semua yang Mister banggakan? Alhamdulillah, bertemu lagi bersama Mister pada mata pelajaran tematik, yaitu yang kita bahas pada kesempatan hari ini, tema 4, subtema 1 dan 2, yaitu muatan PPKN. Namun sebelum belajar sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak Mister semuanya diberikan pemahaman untuk memahami materi pada kesempatan pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Ya. Selesai. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan dan cintai. Pada tema 4, subtema 1 dan 2 ini, kita akan membahas yaitu tentang pertama, keragaman di antara sesama manusia. Yang kedua, menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makan. Ketiga, kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Yang keempat, memahami hak dan kewajiban di sekolah. Dan yang kelima terakhir yaitu kewajiban dan hak belajar di sekolah. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan, ya. Langsung saja. Untuk yang pertama, yakni kita akan mempelajari keragaman di antara sesama manusia. Setiap manusia yang dilahirkan tentunya memiliki perbedaan satu sama lainnya. Salah satunya adalah perbedaan tingkat ekonomi. Ada yang kaya dan ada yang sederhana atau miskin. Jadi yang namanya manusia pasti banyak perbedaan. Ya, perbedaan kulit, kemudian perbedaan uh, tempat tinggal, adat dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah masalah ekonomi. Ya, ada yang disebut dengan orang kaya dan ada yang miskin atau sederhana. Biasanya orang yang berkecukupan atau kaya bisa membeli barang-barang sesuai dengan keinginannya, seperti membeli pakaian, ya, bisa membeli pakaian yang dia inginkan. Nah, di situ adalah merupakan perbedaan ya yang ada di kalangan manusia. Nah, di situ ketika kita memiliki orang tua atau keadaan kita menjadi orang yang serba ada, ya bisa membeli pakaian. Nah, bagaimana tanggung jawab kita terhadap pakaian tersebut? Ya, salah satunya adalah kewajiban kita adalah merawat pakaian dengan mencuci, menjaga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makan. Makan adalah kebutuhan pokok setiap manusia hidup. Karena dengan makan kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi makan itu sang hukumnya wajib ya. Ya kalau kita tidak makan pastinya kita akan letih, lesu. Ya maka dari itu makanan itu merupakan pokok setiap manusia, kebutuhan pokok ya. Jadi tidak bisa ditinggalkan kayak gitu. Nah sekarang kewajiban dan hak apa sih yang ada atau yang harus kita kerjakan Mister terhadap makanan. Nah di sini Mister contohkan ada 3. Yang pertama ya itu kewajiban tentang makanan. Yang pertama bersyukur atas semua makanan yang ada. Ya jadi ketika kita mendapat suatu makanan maka kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap makanan adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Itu adalah suatu kewajiban. Yang ketiga, membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Kemudian haknya terhadap makanan, tentang makanan, yang pertama, mendapatkan makanan sehat dan bergizi, itu hak kita ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan sarapan, Pak, makan siang dan makan malam setiap harinya. Itu juga merupakan hak buat kita. Nah, yang ketiga apa, Mister? Yaitu mendapatkan air minum yang sehat. Itu merupakan hak kita. Ya, jadi anak-anak Mister, terhadap makanan, ya, bisa contohkan ada 3 hak dan kewajibannya yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, kewajiban hak dan hak terhadap tempat tinggal. Yang mana ya kewajiban tentang rumah, yang tempat tinggal itu yaitu berupa rumah. Yang pertama adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kita harus bersyukur.
ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita masih memiliki tempat tinggal, ya tempat di mana kita untuk berteduh dari hujan, dari panas dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur yang pertama. Yang kedua adalah membantu merapikan dan menata rumah. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap tempat tinggal adalah merapikan dan menata rumah, membantu orang tua ya menyapu halaman, kemudian menyapu rumah, merapikan dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah. Itu merupakan kewajiban kita terhadap rumah atau tempat tinggal. Nah, hak kita apa? Yang pertama adalah mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Itu hak kita. Maka dari itu, ya hak kalau kita dapatkan ketika kewajiban kita laksanakan. Yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Itu adalah hak kita. Kemudian yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ya, itu adalah merupakan juga hak-hak kita. Kemudian yang keempat, memahami hak dan kewajiban di sekolah. Nah, tadi di tempat di tempat tinggal atau rumah, sekarang di sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan keluarga. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah tuh. Jadi baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak besar semuanya memiliki hak dan kewajiban yang harus anak-anak besar tahu. Oke, yang pertama yaitu mengenai hak di sekolah. Hakku di sekolah, hak anak-anak besar maksudnya ya. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas sekolah yang baik. Tuh. Jadi, anak-anak bisa di sekolah menggunakan fasilitas sekolah yang baik ketika nanti sudah normal kembali bisa masuk ke sekolah. Yang kedua, mendapatkan ruang belajar yang baik, bersih, dan rapi. Itu juga merupakan hak anak-anak besar. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pelajaran dari guru. Itu merupakan hak dari anak-anak besar di sekolah. Kemudian kewajibannya apa, Mister? Kewajibannya yang pertama menjaga sekolah agar rapi dan indah. Itu harus bisa menjaga sekolah, jangan sampai kotor ya. Itu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah merupakan langkah untuk menjaga sekolah agar rapi dan indah. Kemudian yang kedua, merawat ruang kelas. Ruang kelas juga harus kita rawat dengan cara melaksanakan tugas piket ya. Itu adalah kewajiban anak-anak Mister tuh di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti nasihat guru. Nah, nasihat guru harus kita ikuti. Ya, perintahnya semua yang bersifat positif harus dilaksanakan. Itu merupakan kewajiban daripada anak-anak Mister. Oke, yang kelima, kewajiban dan hak belajar di sekolah. Nah, hak siswa di sekolah nih. Yang pertama mendapatkan pendidikan ya dan pelajaran. Jadi yang pertama anak besar haknya di sekolah adalah mendapatkan pendidikan, yaitu pelajaran dari guru. Kemudian yang kedua menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku tuh. Haknya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ketika sudah nanti ya belajar lagi di sekolah. Maka itu merupakan hak anak-anak besar tuh ya. Ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atau prestasi yang didapatnya itu merupakan hak anak Mister. Kemudian kewajibannya apa Mister? Kewajibannya yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah, maka anak Mister wajib mengikutinya. Ya, seperti upacara, kemudian peraturan sekolah itu harus diikuti. Kemudian yang kedua, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Yang tidak boleh berantem di sekolah, tidak boleh mengotori sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Toh itu merupakan kewajiban anak-anak Mister di sekolah. Ya, jadi ketika normal hadir di sekolah sebelum bel sekolah bunyikan. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan, mungkin itu saja pembelajaran PPK kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Mister semuanya bisa memahami materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas yang akan Mister berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.